Hai guys, wih lagi nyantai nih. Ya, begitulah hidup ya. Kita Pakai putih-putih. Mau ke white party. Tahu aja. Tahu aja. Emang tahu apa itu white party? Tahu dari mana nih? Tiba-tiba white Baca party berita aja nih. dong, baca Baca berita. berita. Emang tahu apa Katanya itu lagi, white party? katanya lagi viral. Parah banget. Ini lagi diomongin seluruh dunia nih tentang white party. Emang kamu tahu apa itu white party? 3 times I'll talks about it. Apa itu? Gimana ceritanya? Gak tahu tapi ngomongin white party, tahu gak? Tahu lah. Tahu. Apa ceritanya? Nggak tahu. Ya, tapi aku tahu dikit aja. Kayaknya Eza deh lebih tahu banyak. P Diddy tahu P Diddy? PDD. Tahu lah, itu headline-nya PDD gede banget. Pak Didi tuh. Pak Didi tuh ada di mana-mana ya. Mulai dari TikTok, Instagram, YouTube, di mana-mana tuh semuanya P Diddy. Ya, Siapa tapi emang- sih sebenarnya iya. P Diddy nih? Apa sih kasusnya sampai viral banget di mana-mana diomongin orang? Parah, ini panjang banget. Jadi P Diddy nih ada nama banyak banget ya, bukan P Diddy aja. Jadi nama aslinya tuh adalah Sean Combs. Sean Combs. Iya. Sean John Combs. Sean Combs. Sean Combs lah, like that ya. Terus nama lain juga ada Puff Daddy, P Diddy, terus juga Diddy dan Love. Dia dia merupakan seorang rapper. Jadi dia nge-rap nih. Yuk, ya kan? Penyanyi. Terus dia juga produser musik. Nah, artis-artisnya tuh artis-artis besar nih yang diproduseri. Salah satunya ada Rihanna. Kalau nggak salah dia punya label record juga ya? Iya, sendiri? benar. Namanya Bad Boys Entertainment. Bad Boys. Bad Boys. What you gotta do, ya. Dan itu dia udah, kalau nggak salah dia udah jalanin udah lama banget itu kan? Udah lama Recording banget, itu. dari tahun 90-an sih kalau nggak salah ya. I see. Dan banyak artis-artis atau nama-nama besar nih yang naik dari entertainment-nya dia nih, dari si Bad Boys Entertainment. Nah, jadi P Diddy ini lahir di New York pada 4 November 1969. Nah, terus dia ini juga merupakan seorang produser musik tadi ya kan, rapper. Terus dia punya clothing nih, brand baju. Terus dia juga punya nama brand minuman keras kayak tequila gitu. Iya, nah dia ini juga setiap tahunnya nih merayakan kesuksesannya dengan itulah tadi white party. Iya, white party. Jadi white party itu bukan Terus ada sebutan lainnya juga itu apa? White party. Nah, itu bukan sebutan lain sih. Bukan sebutan Itu lain. adalah sebuah kegiatan atau acara yang ada di dalam white party. Oh, Namanya I see. adalah freak Freak off. offs. Iya, benar. Oh, baca bro. Baca berita. Kalau yang gitu-gitu cepat ya. Paling seru soalnya. Nah, jadi white party ini jangan salah mengartikan ya, bukan white party ini bukan untuk orang-orang berkulit putih, melainkan orang-orang yang datang dengan menggunakan baju warna putih kayak kita Oh, gini. gini nih. Kalau gini nggak bisa ikut. Ini nggak bisa ikut. Berarti kan ditolak. dari sana ya? Kita juga nggak bisa ikut sih, soalnya nggak terkenal bro. Kita nggak terkenal. Iya. Nggak diundang? Iya, Nggak di diundang. white, di white party itu isinya orang-orang terkenal, tahu nggak Iya sih? kan? Iya, salah satunya tuh ada Paris Hilton, Leonardo DiCaprio, terus ada Mariah Carey, Jay-Z, Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. Iya, terus ada Kim Kardashian, tahu Beyonce. nggak? Kardashian's family, Beyonce, Beyonce juga. Usher. Asar juga. Usher tahu kan? Justin Bieber. Penyanyi Justin Bieber dan ini nih yang paling booming banget itu si calon presiden US. Kamala Harris. Si Kamala. Kamala Si Kamala. Harris. Bu Kamala. Bu Kamala. Iya, Tante Kamala Harris. Nah, jadi mereka nih menghadiri white party-nya si P Diddy ini setiap tahun dalam rangka merayakan kesuksesan mereka sebagai penyanyi hip hop, terus juga dengan harta-harta yang mereka punya, banyak-banyak duit ya kan, mereka orang-orang kaya, orang-orang terkenal, jadi mereka merayakannya itu adalah dengan white party tadi. Berarti kumpulan orang-orang kaya banget lah di situ Yes. untuk merayakan kesuksesan mereka di bidang apapun. Benar. Nah, jadi P Sebenarnya Diddy ini awalnya tuh kayak komunitas rapper gitu ya. Akhirnya berkembang jadi lebih luas. Oh, iya. maybe sih. Bisa jadi sih. Nah, jadi P Diddy ini sepanjang karirnya itu dia udah pacaran sama nama-nama yang lumayan terkenal juga nih. Salah satunya tuh ada Misa Hilton, Kim Porter, terus ada Sarah Chapman, tahu nggak sih Sarah Chapman? Tahu. Sarah Chapman tuh artis. Ada contekan. Artinya soalnya namanya susah banget ya, walaupun terkenal tapi kayak pacarnya banyak banget Iya. ya. Terus ada Jennifer Lopez, oh my god, Jennifer Lopez? Oh, Jenny tadi. with Y? Really? Ah. Jennifer Lopez, terus ada Cassandra Cassie Ventura dan Dana Tran. Iya, Banyak jadi banget pacarnya. iya, dan itu dari nama-nama tersebut tuh si P Diddy ini punya 7 orang anak.
Dan itu nggak tahu ya dari siapa aja, pokoknya dari nama-nama cewek-ceweknya tadi lah ya kan. Bisa buat tim volley ya. Bisa Anaknya. lagi. Main tuh bro 7 bawa cadangan ya kan. Bisa Satu lagi. cadangan. Satu salah aja. 6 orang mainnya. Bisa lagi. Bisa lagi. Bisa lagi. Futsal bisa. Futsal bisa, cadangan 2. Iyalah kan Cadangan 2 ya? Lanjut gimana terus. Kamu bahas volleyball aja nih. Enggak usah. Oke, nah jadi mulai naiknya PDD ini tuh udah lama ya sebenarnya. Jadi dia itu dari tahun 90-an aja tuh dia punya kekayaan sekitar 100 juta US dollar. 100 juta US dollar. Berapa triliun itu? Berapa tuh? Pada tahun 90-an loh ya. Zaman-zaman kita masih krisis Zaman- moneter. Dia udah kaya raya. Kaya raya raya. banget. Iya. Kayak kurang apa sih hidupnya ya kan, udah berkelimangan harta, populer, terus juga dikelilingi sama cewek-cewek terkenal ya kan, ibaratnya dia udah punya semuanya. Harta tahta wanita dilibas Iya, habis. lagi. Harta tahta wanita Faiza. Ya. Gimana tuh? Lanjut. Nah, lalu si PDD ini mulai naik, ada kasus ternyata ya, kasus yang dilaporkan oleh mantan kekasihnya si Cassandra Cassie Ventura atau yang diakrab disapa Cassie. Jadi pada November 2023 Cassie ini melaporkan PDD ke pengadilan dengan kasusnya itu adalah Didi itu memerintahkan Cassie untuk melakukan hubungan dengan pria lain dan direkam oleh si Didi. Terus juga ada dia memaksa Cassie untuk membawa senjatanya si Didi ini di dalam tasnya Senjata Cassie. api. Iya, jadi Senjata tujuannya senjata api. Jadi tujuannya itu supaya si Cassie ini tahu nih kalau dia nih nggak boleh nih main-main sama si Didi kalau Dominasi. motor. Jadi tujuannya adalah supaya si Casey ini tahu nih bahwa Didi ini bukan sembarangan orang yang bisa dimainkan, tapi dia Dominasi ya. yes, jadi dibuat mentalnya tuh kayak takut gitu sama si iya. Didi. Nah, yang terakhir itu dia juga melakukan tindakan erotis ya dan menyuruh si Casey untuk mengkonsumsi obat-obatan terlarang. I see. Parah banget sih. Nah, lalu pada saat di pengadilan, si pengacaranya Didi ini kayak protes. Namanya Tony ya. Kalau nggak salah pengacaranya namanya Tony. Dia tuh protes kayak bilang, loh justru si Casey lah yang memeras si Didi. Tiba-tiba blank victim. Justru si Casey dia memeras si Didi. Dia membuat laporan-laporan palsu nih. Biar si Didi ini dianggap jelek lah. Pokoknya jadi pamornya turun dan lain sebagainya. Katanya kayak gitu kan. Tapi kuasa hukumnya si Casey malah bilang, loh enggak, ini semua tuh fakta. Malahan Didi lah yang menawarkan uang untuk si Casey sebanyak 30 juta US dollar. Ya. Kisaran 400-an Miliar. Supaya 400 kasusnya miliar. di Iya, Kelarin. kasusnya enggak. Damai. Iya, Damai. damai. Nah, terus dari di situ luar tuh juga pakai uang damai. Ya, pamor bro, kalau nggak gitu nggak bisa. money is everything, bro. Money can change your life gitu. Nah, terus setelah kekisruhan itu akhirnya pihaknya Didi pun memberikan 30 juta US dollar ini kepada Casey. Nah, akhirnya si Casey ini pun mencabutlah tuntutannya tadi. Dan akhirnya berakhir damai itu. Berakhir damai. Nah, namun Kasusnya ditutup. nih. Nah, namun karena udah kan laporannya itu sudah dilayangkan, sudah diberikan kepada pengadilan, yang akhirnya terbuatlah satu file gitu ya kan di komputernya si pengadilan itu yang bisa diakses langsung oleh pihak kepolisian. Nah, jadi pihak kepolisian pun kayak mungkin lagi suspicious atau apa gitu kan, jadi mereka membaca ulang nih laporan-laporannya Casey, dan dari laporan-laporan tersebut pun ditemukan bahwa Didi ini bukan hanya bermasalah relationship aja nih sama Casey, tapi sudah masuk ke tindak kriminal. Jadi gara-gara itu dibaca ulang sama pihak berwajib, akhirnya ke-up lagi nih kasusnya. Iya benar. Atas lagi bos. Operator. Nah dakwaan. Iya. Atas lagi bro. Iya. Nah jadi
dari yang polisi baca nih ya, itu tuh bukan hanya permasalahan relationship tadi kan, tapi udah masuk tindak kriminal. Nah, di antaranya itu adalah menahan hak penerbitan karya artisnya. Jadi kan tadi si P Diddy ini punya entertainment kan, si Bad Ya, Boys tadi label, kan. label. Jadi dia tuh menahan hak penerbitan artis-artisnya gitu loh. Terus juga dia menggunakan senjata secara ilegal. Sebenarnya sih di sana legal-legal aja ya. Jadi Padahal kan dia banyak uang. Ngapain dia harus pakai ilegal ya? Kan bisa bayar, Bro. bisa sih, Bisa, Bro. cuman kan Peraturannya yang membuat peraturannya itu kan nggak legal. boleh. Nah, terus dia juga punya Oh, mungkin senjata api tuh. itu senjatanya nggak boleh di Kapasitasnya kegedean. Kapasitasnya ya, kapasitasnya lebih ke kayak yang tidak seharusnya Segini digunakan masyarakat biasa. Enggak. Segini, Bro. Cabut dulu ya. terus. Ya, terus juga dia penggunaan obat-obatan terlarang. Nah, di sana narkoba. kan iya, narkoba banyak banget, terus juga pengancaman. Pengancaman terhadap orang lain, pelecehan sendiri maupun orang lain. Jadi kayak dia maksa orang lain, "Coba kalian bersetubuh dong gini gitu." Ya, dan dia memaksa itu. It's weird. Yes, it's really weird. Dan terakhir, pengakhiran hidup orang lain atau pembunuhan. Wow. That's it. Berarti kayak segala macam kriminalitas sudah dicobain sama si P Diddy ya? Bukan dicoba, Bukan dilakuin. dicoba sih, dilakuin sih. Sorry, kata salah. Dilakuin sama P Diddy. Dilakuin sih, bener. Dilakuin sama si P Diddy ini. Nah, lalu polisi pun menginvestigasi lah nih kan, menginvestigasi ulang semua dari catatan-catatan Dari kriminal laporan tadi, Ya, laporan terus yang kasusnya ditutup. benar. Terus si P Diddy nggak terima dong, kayak dia nggak kok aku nggak melakukan itu kok kalian nih salah nih, ini kan Casey kan tuduhannya palsu gitu kan. Nah cuman polisi ini tetap skeptis dan melanjutkan investigasi sampailah pada suatu hari polisi menggerebek rumahnya si P Diddy. Dan dari penggerebekan tersebut polisi menemukan 1.000 botol baby oil. Itu kapan? 1.000 botol baby oil, terus ada ratusan sex toys, Sex toys? yes, Narkoba. dan juga banyak narkoba dan minuman-minuman keras lainnya, dan ada senjata tajam yang sangat banyak, Senjata api. senjata api yang kapasitasnya sangat banyak, makanya dia ilegal, dan juga beberapa kayak apa ya, barang-barang elektronik. Nah, dari barang elektronik tadi dibuka ya kan, dilihat isinya adalah potongan-potongan video dan foto yang terdapat pada White party. White party-nya. Nah, jadi Baby oilnya itu, Mm-mm. faktanya kan kalau yang Dijual? jual itu kan yang kecil-kecil. Ini per botolnya tuh yang 1 liter, Bro. Anjir. iya. Kayak minyak goreng yang 1 liter. 1.000 liter dong berarti ya? Iya, 1.000 liter. Berarti ada 1 1 ton. liter. Iya, ada 1 ton minyak 1 ton. baby oil di sana. Dan lubricant. Mungkin lagi eksperimen kali. Eksperimen Dengan apaan? apa, Bro? Gantiin Pertalite dengan baby oil, Cok. Mending air lah kayak kemarin. Air ya? Mending air lah daripada baby Program oil. pemerintah New York baru kali ya. Ya, Lebih you hemat never mungkin. know. Padahal sekarang mobil udah listrik ya. Ngapain Bener lagi lagi, pakai bener oil-oil? lagi. Ya lagi. Jadi setelah penggerebekan, Jadi setelah penggerebekan itu, lalu P Diddy tetap tidak mengaku ya kan. Cuman kan dengan barang bukti yang ada, akhirnya P Diddy pun ditahan nih, dibawa oleh pihak kepolisian ya kan, untuk diamankan sementara sampai persidangan nanti. tapi Dan waktu penggerebekan si P Diddy kan nggak di rumah ya, yang di iya nggak di rumah. yang Dia ditangkap ada anaknya. iya karena anaknya juga waktu itu lagi ada kasus juga Lagi tuh. bermasalah juga. Bermasalah juga kekerasan seksual Iya, sama ini kan, benar. sama Itu suatu kebetulan P pembantaian. Diddy lagi nggak di rumah atau? Dia udah tahu kayaknya mau Mungkin digerebek. Akhirnya dia mencari. Jadi Iya. si P Diddy ini ditangkap di tempat terpisah. Dia Iya. ditangkap di Grand Hyatt. Oh, Grand Hyatt New York, Apa, hotel? hotel mewah. lagi check in, Bro. Tangkap. Lagi Bruh. bersembunyi sih itu. Iya, bersembunyi sih. Enggak check in ya. Check in Iya, tuh kayak iya. konotasinya Konotasinya negatif agak jelek ya. gitu ya. Iya, agak kurang. Tapi kalau di hotel check in, Memang benar. Betul sih. Memang benar. Terus operatornya gimana sih? Jadi dakwaannya itu ya, pada saat ditangkap itu dakwaannya adalah perdagangan seks. Yang pertama, terus juga ada pemerasan, dan yang terakhir itu keterlibatan dia dalam prostitusi. Nah, jadi itu baby oil dan lubrikan dan sex toys yang ditemukan di rumahnya itu diduga untuk dipakai di white party-nya itu White ketika party. white party itu berubah menjadi freak offs. Apa tuh freak ops? Freak offs itu, jadi itu kayak freak apa freak? Aneh. Aneh dong. kacau.
kacau, chaos. Jadi itu kayak pesta yang aneh. Jadi mereka itu half naked, I see. dan mereka itu satu sama lain siapa aja terserah kalau mau menyetubuhi ini, si ini. Jadi kayak sex party gitu. Tapi lebih parah. Tapi lagi. parah. Dan dia bisa Itu sama main siapa boy aja. banget sih. Dan katanya tuh kayak Justin Bieber, terus ada juga Jaden Smith. Pas mereka masih di bawah umur tuh mereka tuh kayak dipaksa untuk ngikut itu gitu loh. Kalau Justin sih ya, kalau nggak salah waktu itu kan dia masih sama entertainmentnya si Scooter Braun ya kan. Terus dari si entertainmentnya itu tuh kayak dibeli sama si Usher, si penyanyi yang sering datang ke white party-nya ini juga kan. Jadi kayak si Usher itu membawa si Justin Bieber selama 2 hari. Dan Ke rumahnya itu P. Diddy. dan itu keluarganya Justin, terus juga temen-temennya tuh nggak ada yang tahu Justin Bieber ada di mana. Yang tahu pokoknya dia pergi sama Usher aja udah dikiranya aman. Ternyata dia dipaksa untuk ikut ke white party-nya si P. Diddy. Nah kalau si Jaden Smith itu kalau nggak salah dia diserahkan oleh ayahnya sendiri si Will Smith untuk ikut bersama Diddy nih ke white party tersebut. Oke, tadi lanjut Bu Didi gimana? Nah, jadi P. Diddy kan udah P. ditahan Diddy. nih. Pak Diddy nih ditahan nih ya kan. Nah jadi dari itu dia tetap nggak ngaku nih, kuasa hukumnya juga kayak enggak nih bohong segala macam. Nah akhirnya pada 17 Mei 2024 pihak CNN, tahu kan CNN, iya. mengeluarkan video CCTV dari tahun 2016 si P. Diddy ini mencekik, mendorong, memukul, menyeret Cassandra Casey Ventura, si mantannya P. Diddy, dan juga si Casey ini pokoknya disiksa abis-abisan lah, dilempar pakai vas kaca sama si P. Diddy, dan video ini pun gone viral. Kepikiran nggak? 2018. 16. Bisa viralnya sekarang coba. 2016. 8 tahun rekaman CCTV. Berarti emang disiapin kali. Kayaknya memang itulah ya, kata ada peribahasa sedalam apapun bangkai ditanam tetap akan Jadi Sepandai apapun tupai melompat nggak sih? lanjut yang Sepandai apapun tupai melompat nggak sih? Pasti akan terjatuh juga. salah peribahasanya nih. Iya kan? gimana tadi? Pokoknya gitulah. Nah terus pada 11 September 2024 pun kembali masuk nih gugatan di pengadilan yang dilaporkan oleh salah satu dia tuh anggota girl band yang dulunya tuh ada di entertainmentnya si P. Diddy nih. Nah gugatannya itu antara lain itu pokoknya dia tuh menyatakan bahwa si P. Diddy itu punya satu organisasi namanya itu Combs Enterprise, dan salah satunya di dalam Combs Enterprises itu ada si Bad Boys tadi tuh, Bad Boys Entertainment. Nah baru digugat lah sama si cewek ini yang dulu ada di girl band yang dinaungi oleh si Bad Boys Entertainment. Salah satu gugatannya tuh ada pemerasan, terus juga kerja paksa, perdagangan seks, terus distribusi antar negara dengan tujuan prostitusi, lalu ada pembujukan atau pemaksaan orang lain untuk terlibat, dan penggunaan obat-obatan terlarang. Ini tuntutan dari satu orang. Dari satu orang. Nah, itu. setelah satu orang itu melayangkan tuntutan tersebut, muncullah lagi beberapa nama artis yang ikut menggugat si P. Diddy tadi, sampai akhirnya kasus kriminalnya ini ada banyak. Aku pernah baca di Instagram tuh, katanya sampai dengan sekarang itu total laporan udah ada 3.200. Anjir, iya lagi. Tapi udah Iya di lagi, disclaimer. iya lagi. Bisa aja ada ini katanya ada kuasa hukum yang juga nanganin kasus ini. Bisa aja dari kebencian orang sama dia kan. Ya, jadi orang lapor-lapor aja Ya, gitu. setelah disortir dapatnya itu 120. Lumayan banyak juga tapi. 120 itu 60 orang laki-laki, 60 orang perempuan. Nah, yang aku bingung kok bisa seimbang. 60 orang laki-laki. Kebetulan nggak sih? Mungkin itu orang-orang yang dipaksa ikut white party juga nggak sih? Maybe ya. Nah, yang bakal jadi kejutannya nanti lagi katanya sih kuasa hukum ini bakal ngungkapin nih nama-nama yang terlibat. Tapi dia nggak mau secara press release. Dia maunya nanti di persidangan. Bakal jadi gokil nanti tuh. Dan Bakal ini jadi fenomenal yang sih. terlibat sih bakal ketar-ketir ya. Ya pastilah. Iya. Namanya pasti bakal kayak Tapi dia kalian pernah nggak bakal mikir hancur. gini? Kan nama Kamala Harris kan sempat Iya, ikut. Terseret di Iya, sini kan. bener. Mungkin nggak ada
ada unsur politik nih karena mau pemilihan presiden kan? Bisa jadi sih. Bisa jadi kan? Aku juga dengar, nggak tahu ini baca komen-komen random doang ya, kayak ini kayak pengalihan isu politik ada di sana, atau juga pengalihan isu ada perang Syria dan Libya. Jadi ada beberapa banyak juga konspirasi yang bilang ya ini sebenarnya cuma pengalihan isu. Cuman kalau misalnya aku bilang ya kayak walaupun pengalihan isu tetap ini kasus besar sih, ya kan? Besar Mau banget, gimana? karena Tapi udah pengaruh ke pilkada nggak ya? Enggak ya. Nggak ngaruh lah bro, Nggak ngaruh. jauh banget bro. Justin Bieber itu udah ini ya, udah confirm ya kalau dia sempat kayaknya sih iya sih. menginap di Kalian rumah tahu PDD. lagunya Justin yang Yummy nggak? Ya, ya ada video klip. Yummy. Terus Jadi yang di ada video tulisan klipnya- Yummy di piring. Iya, jadi di ending video klip Yummy itu ada foto Justin pas masih kecil. Mhm. Dan di bawahnya tulisan Yummy. Nah, jadi kayak Justin Bieber tuh mau bersuara, terus tapi kayak susah juga gitu yang dilawan Didi yang udah Sebesar itu. menghilangkan nyawa orang juga kan. Dan konspirasinya sih juga si tahu Biggie nggak sih? Tahu-tahu. Biggie, Small. ya Biggie Small, Iya. rapper zaman dulu tuh sama si Tupac. Tahu-tahu. Tupac. Nah, jadi dulu tuh si Tupac itu tuh sempat ditawarin nih masuk ke Bad Boys Entertainment-nya si P. Diddy, cuman si Tupac nih Oh kayak iya. nolak. Si Bad Boys ini kan punya saingan kan? Saingan Label namanya record-nya ya. Death Row, Death Iya. Row Entertainment. Pada saat itu bersaing banget lah ya. Bersaing Bersaing banget. Nah, jadi si Tupac ini tuh masuk ke Death Row itu. Iya, benar. Si saingannya si Bad Boy Saingannya ini. sih si Bad Boy, si P. Diddy si P. ini Diddy. kan. Nah, terus akhirnya si siapa Tupac itu meninggal itu karena ditembak kalau nggak salah ya. Ditembak sama orang nggak dikenal Mungkin itu orang Sudan di PDD. mobil, bisa jadi. Ya karena saingan kan. Tapi nggak terungkap ya kasusnya. Tapi belum terungkap. Terus Karena juga, setahu tapi aku- katanya sih keluarganya Tupac mulai naikin case kematian Tupac lagi sih. Mau buat ini. Enggak, karena setahu aku di zaman itu ya, itu tuh Tupac tuh bersinar banget. Banget lah, parah. Di zaman itu Tupac yang paling Tahun bersinar di 2000-an antara gitu para ya? rapper ya. Karena kan sepintar-pintarnya Tupac melompat. Tupai bro, Tupai. Terus si Biggie, kalau si Biggie ini tuh dia itu ada di entertainment-nya si Didi di Bad Boys kan. Cuman katanya sih dia tuh deket banget sama si Tupac karena sama-sama rapper yang saat itu Respect benar-benar lah ya. iya benar-benar naik namanya kan berdua orang itu deket. Nah, jadi takutnya nih mungkin si Didi ini tahu nih kalau si Tupac nih udah cerita-ceritain Didi mungkin ya kan ke si Biggie. Nah, akhirnya Biggie pun beberapa bulan setelahnya pun mati karena dibunuh setelah menghadiri sebuah party. Gitu sih. Dan itu Termasuk juga Michael ditembak. Jackson ya. Nah, Michael Jackson juga sih kayaknya. Cuman konspirasinya tuh banyak banget loh, banget. bermacam-macam. Iya sih, kalau Michael Jackson banyak banget sih konspirasinya. Iya, terus yang lebih anehnya nih ya, dari yang ada nih. Tapi kan ada satu nama juga tuh, si Aliyah. Lagu, iya itu tadi dari lagu She Knows. She Knows. I bet she knows. Jadi kayak rest in peace to Aliyah, rest in peace to Left Eye, Michael Jackson I see ya. Dan Aliyah, Left Eye, dan Michael Jackson ini meninggal sama-sama di tanggal 25. 25. Semuanya? Di tanggal 25. Dan si Tupac dan si Biggie itu meninggal pada usia 25 tahun. Nggak, ini aku belum pernah dengar sih ini. Ini konspirasi Coba. baru ya? Konspirasi baru yang kayak kita tuh lagi nyari-nyari terus kayak, kok bisa sih si Aliyah itu meninggalnya pada tanggal 25 Agustus. Si Left Eye itu enggak, April Tupac tanggal 25 juga meninggalnya. Michael Jackson Di itu umur 25 25. Juni. Hah? Oh, umur 25. Umur 25. Ya, Tupac dan Biggie Small itu sama-sama meninggal di umur 25 tahun. Atau lah ini kebetulan atau... Hingga saat ini, P. Diddy itu masih ditahan di Brooklyn Metropolitan Detention Center of New York yang ada di New York, dan itu dia penjaranya khusus agar dia tidak bisa mengakhiri di hidupnya sendiri. Oh. Iya, ditahan sampai katanya sih minggu ini ya, di awal-awal Oktober itu mereka akan melakukan persidangan. Untuk kelanjutan dari kasusnya si P. Diddy Iya, ini. dan berdasarkan laporan-laporan yang sudah ada, bisa jadi P. Diddy ini ditahan minimal 15 tahun penjara, maksimalnya adalah seumur hidup. Bisa jadi hukuman mati sih. Iya, karena Jadi udah sih. besar banget kan kasusnya kan. Kayak melibatkan banyak orang, terus melakukan semua jenis kriminalitas. Ada buktinya lagi. Ada buktinya Ada lagi. buktinya Rekaman video. Banyak ada rekaman video, ada saksi mata dari si korbannya. Serem banget sih. Jadi untuk yang P. Diddy ini kelanjutannya akan Masih terus berlangsung ya, karena juga kan awal-awal Oktober ini nih baru sidangnya akan dilanjutkan. berarti seru banget nih, kita akan bukan seru sih, kayak banget sih. hopefully akan tuntas ya kasusnya ya. Kita buat video tidak lah yang ada lagi drama lainnya. Tapi, update-nya. tapi serem banget sih ya.
Sumpah itu serem banget, kayak mengakhiri nyawa orang karena kecemburuan sosial. Betul. Kan menghalalkan segala cara. Really? Kalau kita kesana kita popular. Mau ini izin cari baju putih. Boleh, Coba. silakan. Dia duluannya Mogi. Aku memilih untuk menjadi orang yang baik di jalan kerja. Aku memilih untuk tetap ada di Nifty. Masuk. Ketemu di video selanjutnya. Bye.